bahwa di Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu memang menerima perkara, bukan hanya yang tadi disebutkan, tapi kalau di sini bahwa yang mendaftar perkara tidak spesifik bernama Lulu Tobing, tapi namanya Lulu Luciana. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pi yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita ada kabar mengejutkan dari artis senior Lulu Tobing. Lulu Tobing tiba-tiba menggugat cerai suaminya Bani Mulya yang bahkan pernikahan mereka belum genap 2 tahun. Nah, bagaimana ceritanya? Apa yang menyebabkan Lulu Tobing menggugat cerai dan apa saja yang disorot? Yuk simak fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kabar mengejutkan datang dari seorang model sekaligus artis senior keturunan Batak, Lulu Tobing. Wanita yang dijuluki Ratu Sinetron di era 1990-an ini dikabarkan sedang menjalani proses perceraian. Artis bernama lengkap Lulu Luciana Tobing ini menggugat cerai sang suami Bani Maulana Mulya. Gugatan itu dilayangkan Lulu ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 783-PDT.G 2021 PA-JP. Nama Lulu Tobing, Pak. Ya, terima kasih. Bahwa di Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu memang menerima perkara, bukan hanya yang tadi disebutkan, tapi kalau di sini bahwa yang mendaftar perkara tidak spesifik bernama Lulu Tobing, tapi namanya Lulu Luciana. Lulu Luciana didaftar diregister pada tanggal 18 Mei 2021 dengan nomor perkara 783 PDT.G 2021 PA-JP. Kemudian bahwa perkara tersebut ya didaftar, jadi yang mengajukan gugatan itu Lulu Luciana melalui kuasa hukumnya. Nah, di dalam pendaftaran tersebut itu sudah dipanggil, yaitu untuk hadir sidang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi ada beberapa fakta yang terkuak dari perceraian Lulu Tobing dan Bani Maulana Mulya. Berikut ini adalah 5 fakta yang berhasil dirangkum oleh Fakta Bang Pin. Yang pertama adalah Lulu Tobing dengan Bani Mulya baru menikah 2 tahun. Sebelum menikah dengan Bani, Lulu Tobing pernah membangun bahtera rumah tangga dengan cucu Presiden kedua RI Soeharto, Dani Bimo Hendro Utomo. Ia menikah dengan anak Mbak Tutut itu pada 2006 silam. Pernikahan Lulu dengan Dani bertahan selama 10 tahun. Setelah menikah, ia memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan dan menjadi mu'alaf. Namun, Lulu memutuskan untuk kembali berakting pada 2012. Pada 2016, Lulu Tobing dan Dani memutuskan berpisah dan menjalin kehidupan masing-masing. Setelah 3 tahun menjomblo, Lulu akhirnya memilih Bani sebagai suaminya. Pernikahan Lulu dan Bani digelar dengan sangat tertutup, yakni pada 24 Agustus 2019. Acara sakral itu hanya dihadiri kerabat dekat dan keluarga. Namun, pernikahan yang belum genap 2 tahun itu pun harus berakhir setelah Lulu menggugat cerai sang suami. Pendaftaran tersebut itu sudah dipanggil, yaitu untuk hadir sidang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi panggilan untuk sidang pertama telah dilaksanakan
pada tanggal 22 Mei 2021. Itu sidang untuk sidang pertama. Kemudian sidang kedua itu telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2021. Jadi sudah dilaksanakan sidang keduanya 8 Juni 2021, dan pada tanggal tersebut juga telah diadakan mediasi. Jadi kepada pihak Lulu Tobing ada kuasanya, begitu juga ke pihak suaminya itu sudah diadakan mediasi dan dua-duanya hadir untuk mediasi. Itu aja. Kemudian nanti ada sidang berikutnya, itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 untuk sidang ketiga. Itu untuk pembacaan surat gugatan. Saya rasa itu aja, karena terkait dengan pelaksanaan sidang itu ya semuanya diserahkan di dalam persidangan, karena sifatnya tertutup kalau terkait perkara perkawinan. Karena di perkawinan, masalah perkawinan tidak harmonis, jadi mengajukan ke pengadilan. Artinya upaya mediasi gagal ditempuh ya Pak? Upaya mediasi gagal ditempuh, tapi ada sebagian yang disepakati. Jadi sebagian berhasil untuk mediasinya. Sudah ditempuh ya, untuk pokoknya dia tetap pada pendiriannya. Berarti ada kesepakatan yang dibuat selama mediasi itu ya Pak? Ya, itu terkait dengan nafkah selama proses persidangan. Itu si pihak suami tetap akan memberikan kewajibannya. Itu aja. Penggugat maupun tergugat sendiri maksudnya ada ini nggak sih Pak, anak atau apa Pak? Ya, jadi gugatannya ya gugatan hanya gugatan perceraian. Bunuh gini nggak ada juga berarti Pak? Enggak. Pak, selama 2 kali sidang ini kedua prinsipal hadir Pak, atau hanya diwakilkan hanya kuasa hukum aja atau seperti apa? Kalau persidangan untuk mediasi itu memang dihadirkan oleh prinsipal masing-masing untuk mediasi. Nah, untuk sidang berikutnya tergantung pihak prinsipal akan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasanya, itu nanti perkembangannya di kegiatan persidangan berikutnya. Berarti sidang sendiri berlangsung langsung ya Pak, maksudnya tidak ikut ya Pak ya? Online ya? Ya, persidangannya langsung. Pak, untuk nafkah sendiri tadi besarannya berapa Pak yang sanggup dipenuhi sama tergugat Pak? Itu nanti di dalam persidangan. Dalam persidangan, karena itu terkait substansi nanti persidangan, itu kewenangan bagi hakim. Berarti memang ini permintaan dari penggugat sendiri ya Pak ya? Dan mungkin sudah ada kesepakatan. Pak, tadi disebut alasannya salah satunya ketidakharmonisan. Mungkin itu sudah berlangsung berapa lama Pak? Ya, itu saya nggak bisa menyampaikan di sini. Jadi keharmonisannya itu ya kan dia nikahnya baru. Ya, kemudian selama itu ya kemudian berkembangnya waktu, ya tidak harmonisnya itu tinggal bisa diperkirakan saja. Pak, menegaskan aja nggak ada anak Pak ya? Nggak ada terkait dengan ini, dengan anak, cuma cerai aja. Oke. Pak, agenda berikutnya apa Pak? Agenda berikutnya adalah sidang yang ketiga. Itu setelah mediasi itu biasanya pembacaan surat gugatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.